Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan membahas materi mata kuliah Intermediate Accounting 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ermawati dengan NIM 29021500034. Prodi Akuntansi Reguler Plus semester 4, mata kuliah Intermediate Accounting 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Adelina Suryati. Pertama, saya akan membahas liabilitas jangka pendek. Pengertiannya yaitu liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari setahun. Misalnya per bulan, per kuartal, atau per semester. Istilah lain untuk menyebut liabilitas ini adalah utang lancar karena perusahaan perlu membayarkannya beberapa kali dalam satu tahun. Disebut juga utang lancar karena perusahaan perlu membayarkannya beberapa kali dalam satu tahun. Beberapa contoh dari jenis liabilitas lancar ini seperti kredit rekening koran, tagihan listrik, tagihan air, cicilan mesin, dan pajak penghasilan atau PPh. Kemudian ada beberapa jenis. Pertama, utang dagang. Kedua, wesel. Ketiga, beban yang harus dibayarkan. Keempat, penghasilan yang ditangguhkan. Yang kelima, penghasilan yang ditangguhkan atau deferred revenue. Kemudian utang gaji, kemudian utang dividen, yang terakhir adalah pajak. Kemudian ada cara mengelolanya. Pertama, menghitung risiko yang ditimbulkan utang jangka pendek. Kedua, buat rencana yang matang atau planning. Yang ketiga, sesuaikan dengan kebutuhan, mengelis kebutuhan yang diperlukan. Yang keempat, sesuaikan dengan kemampuan membayar. Jadi list kebutuhan dan pembayarannya harus balance. Kemudian fokus pada tujuan, bayar tepat waktu, kemudian jangka membayar hutang menggunakan utang yang lain, kemudian lakukan kerjasama dan negosiasi, kemudian siapkan rencana cadangan. Kemudian di sini ada contoh soalnya. PT Petrik membeli 50 obligasi PT Sandy 8%, 10 tahun sebesar Rp1.000 pada tanggal 1 Januari 2018 seharga Rp50 juta. Obligasi tersebut membayar bunga secara setengah tahunan. Pada tanggal 1 Januari 2015, setelah membayar bunga, PT Petrik menjual 30 obligasi tersebut seharga Rp29.500.000. Diminta buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang dijelaskan tersebut. Di sini ada penyelesaiannya. Pertama, 2015 pada tanggal 1 Januari. Investasi lancar dari obligasi PT Sandy. Termasuk Rp50 juta di debit, kemudian di kasnya sebesar Rp50 juta di kredit. Kemudian pada 1 Januari tahun 2018 di kasnya yaitu Rp29.500.000 di debit, kemudian investasi lancar dari obligasi PT Sandy sebesar Rp29 juta di kredit, kemudian rugi penjualan investasi sebesar Rp500.000 di kredit. Kemudian yang kedua, saya akan membahas liabilitas jangka panjang. Di
Di sini liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dalam jangka panjang. Jangka waktu yang ditentukan untuk pembayaran kewajiban tersebut diperkirakan berlangsung lebih dari 1 tahun. Liabilitas jenis ini dapat disebut juga sebagai utang tidak lancar, karena perusahaan tidak dapat membayarkan kewajiban ini kurang dari periode 1 tahun. Contoh liabilitas jangka panjang seperti utang bank, utang hipotek, utang obligasi, kredit noveltasi, utang subsidiary, kemudian utang pemegang saham, lalu ada utang sewa maupun pinjaman dana tunai. Kemudian ada jenis-jenisnya. Pertama, pinjaman bank, kemudian obligasi, kemudian hipotek, dan surat utang. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya pertama, pembayaran per bulan lebih rendah, kemudian kreditor tidak dapat mencampuri bisnis, kemudian ada kekurangannya, bunganya lebih besar, risikonya tinggi, berdampak pada pertumbuhan bisnis. Kemudian ada contoh soalnya, pada tanggal 1 April, PT Swiss membeli 3.000 saham biasa Peter seharga Rp60.900.000. Pada tanggal 1 Oktober, Swiss menjual 1.000 saham Peter seharga Rp22.500.000. Kemudian diminta buatlah ayat jurnal untuk pembelian dana penjualan biasa Peter. Di sini ada penyelesaiannya pada tanggal 1 April, surat berharga dari saham PT Swiss sebesar Rp60.900.000 di debit. Kemudian di kasnya sebesar Rp60.900.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 1 Oktober, kasnya yaitu sebesar Rp22.500.000 di debit. Kemudian surat berharga saham PT Swiss sebesar Rp20.300.000 di kredit. Kemudian ada laba perusahaan sebesar Rp2.200.000 di kredit. Kemudian yang ketiga ada materi ekuitas. Pengertiannya yaitu ekuitas disebut juga sebuah hak pemilik aset pada perusahaan. Katakanlah suatu perusahaan dilikuidasi dan semua hutang perusahaan telah dipenuhi, maka ekuitas akan berperan mewakili semua uang yang nantinya dikembalikan pada pemegang saham. Ekuitas juga bisa diartikan sebagai kekayaan entitas bisnis atau modal terhitung dari jumlah aset yang telah dikurangi liabilitas. Dengan begitu, maka rumusnya adalah ekuitas sama dengan aset dikurang liabilitas. Tujuan dari ditunjukkannya ekuitas yakni sebagai nota kepemahaman. Ekuitas harus dilaporkan dengan sumber yang dijelaskan secara rinci dan ditunjukkan ke pemilik perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yang relevan. Ekuitas juga bertujuan sebagai salah satu faktor penentu harga saham perusahaan. Baik atau buruknya ekuitas akan mencerminkan seberapa baiknya nilai buku perusahaan tersebut. Dan karena itulah harga saham juga sangat dipengaruhi oleh ekuitas. Kemudian ada 5 unsur-unsurnya. Pertama, modal disetor, kemudian laba ditahan, lalu modal penilaian kembali, kemudian modal sumbangan, yang terakhir ada modal lainnya. Kemudian ada 4 jenis-jenis ekuitas. Pertama, ekuitas pemegang saham. Yang kedua, ekuitas pemilik perusahaan. Yang ketiga, ekuitas rumah. Yang keempat, pembiayaan ekuitas. Kemudian ada contoh soalnya, PT Rudolf menerbitkan 9.000 saham biasa. Diminta pertama, saham tersebut memiliki nilai nominal Rp5.000 per saham dan diterbitkan dengan jumlah keseluruhan Rp65 juta. Kemudian, saham tersebut memiliki nilai nominal Rp5.000 per saham dan diberikan kepada pengacara atas jasanya sebesar Rp65 juta.
Dan yang ketiga, saham tersebut memiliki nilai nominal 5.000 per saham dan diterbitkan atas tanah seharga 65 juta rupiah. Di sini ada penyelesaiannya, kas sebesar 65 juta rupiah di debit, kemudian modal saham biasa sebesar 45 juta rupiah di kredit. Kemudian premi saham biasanya yaitu 20 juta rupiah. Kemudian di sini ada beban jasa sebesar 65 juta rupiah di debit dan modal saham biasa sebesar 45 juta rupiah di kredit. Kemudian premi saham biasanya sebesar 20 juta rupiah. Mencatat pembayaran atas jasa pengacara. Nah, tanahnya itu 65 juta rupiah. Kemudian modal saham biasanya 45 juta rupiah. Kemudian 20 juta rupiahnya di kredit. Keterangannya, perhitungan nilai nominal saham biasa 5.000 dikali 9.000 saham sama dengan 45 juta rupiah. Harga pasar saham biasa sebesar 65 juta rupiah. Nah, 65 juta rupiah dikurang 45 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Dan hasil premi saham biasanya sebesar 20 juta rupiah. Yang keempat ada sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif merupakan sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa dan perubahan tersebut berakibat pada pengurangan atau dilution laba per lembar saham. Sekuritas dilutif adalah surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa sehingga saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham. Contoh sekuritas dilutif adalah convertible bonds, convertible preferred stock, kemudian stock warrants. Tujuan pertama dari sekuritas dilutif adalah mengoptimalkan permodalan perusahaan dengan kemungkinan akan mengeluarkan saham dalam jumlah yang lebih sedikit. Kedua, karakteristik konversi yang terdapat pada obligasi dapat berfungsi sebagai pelengkap yang berdampak pada meningkatnya permintaan atas obligasi tersebut, turunnya biaya modal dari biaya obligasi tersebut. Ketiga, dalam hal konfirmasi, saham preferred memiliki keutamaan dalam pendistribusian laba. Bentuk dari utang konversi ada 3. Pertama, utang konversi dengan fitur konversi sebagian. Kedua, utang konversi dengan fitur konversi seluruh. Yang ketiga, utang konversi dengan fitur konversi wajib seluruhnya. Jenis-jenisnya juga ada 4. Pertama, saham biasa, kemudian saham preferred, yang ketiga waran, yang terakhir opsi saham. Kemudian yang kelima ada materi laba per lembar saham. Laba per saham adalah bagian proporsional dan laba perusahaan yang dapat diklaim oleh setiap lembar saham biasa yang sedang beredar. Cara mencari laba per saham adalah laba setelah pajak sesudah pembayaran dividen saham preferred atau laba bersih dibagi dengan rata-rata saham biasa yang sedang beredar selama periode tersebut. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama, ada 2 kelebihan, yaitu dapat digunakan untuk menghitung yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan. Apakah sebuah saham murah atau mahal dibanding saham lainnya di industri sejenis. Kemudian, membantu investor dalam membuat keputusan investasi apakah perusahaan tersebut dapat memberinya keuntungan lebih. Kemudian, kekurangannya hanya melihat laba bersih saja sebagai variabel yang diperhitungkan. Bisa saja laba bersih perusahaan naik atau tinggi didapat dari menjual aset. Oleh karena itu, investor harus mengulik lagi laporan arus kas sebagai pelengkap analisa.
Kemudian, faktor yang mempengaruhinya, berikut faktor yang mempengaruhi laba per saham. Di antaranya ada 4. Pertama, laba bersih naik, jumlah saham yang beredar tetap. Kedua, jumlah saham yang beredar turun, laba bersih tetap. Yang ketiga, laba bersih naik dan jumlah saham beredar turun. Yang keempat, penggunaan utang untuk membiayai bisnis perusahaan. Laba per saham dapat mempengaruhi harga saham. Kalau laba per lembar saham terus meningkat, perusahaan bisa memutar uang yang dihasilkan untuk menjalankan bisnis maupun membagikannya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Hal ini dapat menggerek harga saham perusahaan. Kemudian, rumus laba per saham sebagai berikut. EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah lembar saham beredar. Hasilnya, makin meningkat nilai laba per saham atau EPS setiap tahun menandakan perusahaan tersebut makin baik dan menguntungkan. Kedua, dengan nilai laba per saham yang tinggi, perusahaan dapat membagikan keuntungan yang lebih banyak bagi para pemegang saham. Yang ketiga, perusahaan dapat dikatakan bertumbuh bila memiliki nilai EPS sebesar Rp500. Artinya, saham atau perusahaan tersebut menghasilkan laba sebesar Rp500 setiap lembar sahamnya. Kemudian ada investasi bonds. Obligasi atau bonds adalah salah satu surat berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau organisasi, biasanya dalam waktu 1 tahun. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan uang sehingga kamu dapat meningkatkan modal dengan meminjam. Kemudian di sini ada 6 jenis-jenisnya. Pertama, zero coupon bond atau coupon bonds, obligasi yang tidak membayar bunga. Kedua, convertible and callable bonds atau obligasi konversi adalah jenis obligasi yang dapat memberikan pendapatan tetap kepada investor. Yang ketiga, ada obligasi yang diterbitkan dan didaftarkan atas nama investor atau pemilik. Kemudian ada score and score bonds, obligasi dengan jaminan atau score bonds adalah jenis obligasi yang dijamin dengan menggunakan aset tertentu seperti bangunan atau tanah. Kemudian yang kelima, obligasi berjangka adalah obligasi dengan tanggal jatuh tempo tertentu. Ada nominal obligasi yang harus dibayarkan kepada pemegang obligasi pada hari itu. Kemudian, obligasi sampah atau junk bonds adalah obligasi yang memiliki risiko gagal bayar yang tinggi daripada berhasil membayar. Kemudian, yang ketujuh ada investasi stok. Investasi stok atau disebut juga dengan investasi saham merupakan bentuk investasi pada penyertaan modal tersebut. Investor memiliki klaim pada aset perusahaan serta berhak mengikuti rapat perusahaan terkait. Investasi saham ini bertujuan untuk mempersiapkan dana di masa depan. Penghasilan jangka panjang yang bisa kamu persiapkan untuk modal usaha nantinya. Kemudian ada 2 jenis-jenisnya. Pertama, investasi jangka panjang. Investasi saham jangka panjang membutuhkan rentang waktu yang cukup lama untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya mulai dari 3 hingga 15 tahun lamanya. Kedua, ada investasi jangka pendek. Investasi jenis ini bisa kamu dapatkan keuntungannya dalam tempo waktu yang lebih cepat. Biasanya dalam rentang waktu 1 hingga 3 tahun ke depannya. Sedangkan sektor-sektor untuk investasi saham ini meliputi pertanian, finance, industri, properti, infrastruktur, kemudian transportasi, ada konstruksi, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangannya, ada 4 kelebihan dan 4 kekurangan. Pertama, kelebihannya yaitu dividen, potensi capital gain, saham bonus, liquid, dan transparan. Yang
kekurangannya tidak dapat dividen, kemudian capital loss, kemudian likuidasi, dan penghapusan saham dari BI. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.